km, sungai yang dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia ini menjadi daya tarik wisata Mesir. Menyusuri Nil menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang mengunjungi Mesir. Meski membelah 9 negara, Nil paling berarti bagi Mesir. Bagi Mesir, arti Nil tak hanya sebagai penarik wisatawan. Nil adalah sumber kehidupan. Bahkan ada ungkapan bahwa Mesir adalah karunia Nil. Karena bumi Mesir akan sulit ditempati tanpa kehadiran Nil. Tak heran orang Mesir menyebut Nil sebagai sungai kehidupan. Karena telah memberikan hidup tak hanya untuk tanah Mesir, tapi juga budaya dan peradaban. Dengan menyusuri Nil, terlihat bukti peradaban Mesir sejak zaman kuno seperti kuil dan piramida. Piramida Giza menjadi sangat penting dalam sejarah kebudayaan manusia karena pada awalnya manusia hidup berpindah-pindah ya dalam masa prasejarah. Kemudian ketika mereka menetap, membentuk masyarakat yang teratur, mereka berhasil membuat bangunan yang super besar ya, yang kita sebut sekarang dengan nama piramida begitu ya. Dan piramida Giza adalah salah satu piramida yang terbesar di dunia begitu ya. Jadi itu adalah salah satu pencapaian peradaban umat manusia. Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar di 3 piramida yang ada di nekropolis Giza dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun dinasti keempat Mesir Khufu dan dibangun selama lebih dari 20 tahun. Diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Piramida Giza ini terbentang di hamparan padang pasir bersuhu lebih dari 35 derajat Celcius. Sedangkan tinggi piramida agung di Giza mencapai 146,6 meter. Sejak didirikan hingga 3.800 tahun sesudahnya, piramida Giza menjadi bangunan dengan struktur tertinggi di dunia. Namun, akibat pengikisan, piramida ini mengalami kerusakan. Erosi menyebabkan penurunan tinggi piramida. Dari penelitian para ilmuwan di Mesir, tinggi piramida agung saat ini sekitar 138,8 meter. Bangsa Mesir kuno membangun piramida ditujukan sebagai makam untuk Fir'aun atau raja mereka. Seorang Fir'aun akan mulai merencanakan makamnya atau rumah keabadian segera setelah ia naik tahta. Hal ini disebabkan piramida dibuat dengan begitu banyak kelengkapan, sehingga pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Manusia yang paling sombong, sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, itu adalah Fir'aun. Dengan kesombongan yang ada, didampingi oleh pendamping yang setia adalah Haman. Saat itulah yang namanya Fir'aun meminta kepada masyarakat yang ada untuk membuat Sarhan. Sarhan itu adalah bangunan yang tinggi, bangunan yang sangat tinggi. Subhanallah. Untuk apa? Bangunan yang tinggi ini dengan cara untuk menantang melihat Tuhannya Musa. Piramida ini terdiri atas kompleks utama yang dikelilingi oleh halaman. Terdapat sebuah kamar di mana mumi Fir'aun disemayamkan dan sebuah piramida kecil yang dipercaya sebagai rumah jiwa sang Fir'aun. Piramida Agung merupakan salah satu dari beberapa bangunan yang dibangun untuk menghormati Fir'aun Khufu. Para pengikut setia Fir'aun membuat bangunan lain di sekitar Piramida Agung. Bangunan-bangunan itu antara lain 2 kuil dan 3 piramida untuk istri dan kerabat Fir'aun. Mengapa piramida Mesir berbentuk piramida? Orang Mesir kuno percaya bahwa Fir'aun menuju alam akhirat melalui perantara sinar matahari. Sinar matahari yang digunakan Fir'aun dilambangkan dengan bentuk piramida. Bentuk piramida juga menjadi monumen untuk Re atau dewa matahari yang diyakini menciptakan semua kehidupan. Sehingga lokasi piramida juga penting. Piramida harus berada di bawah bintang yang dianggap paling penting. Kebanyakan piramida dibangun di tepi barat Sungai Nil, karena matahari dianggap mati atau tenggelam di barat setiap harinya.
bersama piramida lainnya di Mesir masuk dalam Seven Wonders of the Ancient World atau 7 keajaiban dunia dari peradaban kuno. Setelah beribu tahun lamanya, piramida agung tersebut masih tetap berdiri dengan kokohnya. Warga dan pemerintah Mesir sangat bangga dengan peninggalan kebudayaan kuno ini. Masyarakat dunia juga terpesona dengan keindahan piramida. Kepopuleran piramida agung ini juga memikat para sutradara. Karenanya tempat itu sering dijadikan lokasi pengambilan film. Michael Bay, sutradara ternama asal Amerika Serikat pun tertarik pada piramida agung ini hingga membuat adegan film Transformer di sana. Subhanallah, sungguh luar biasa daya tarik sebuah piramida. Namun hikmah apa yang sesungguhnya yang Allah titipkan pada bongkahan besar ini? Piramid itu salah satunya juga melambangkan dari kesombongan seseorang yang ada seperti Fir'aun. Karena apa? Karena banyak orang yang saat membangun piramid itu dalam beberapa kisah, banyak sekali manusia yang wafat ketika membuat piramid tersebut. Banyak pertanyaan muncul sejak lama tentang bagaimana cara sebuah piramida dibangun. Para ilmuwan berusaha menguak rahasia di balik pembangunan piramida ini. Terutama teknologi apa yang digunakan untuk mengangkat batu-batu besar, penyusun piramida yang diduga mencapai ribuan kilogram itu. Pada Desember 2006, harian American Times melansir berita ilmiah yang menyatakan bahwa piramida bukan terbuat dari batu, melainkan tanah liat. Menurut dua pakar saintis terkenal, Giles Hoop, dimuat di koran harian terkenal American Times, dan Michel Professor Barsoum, piramida terbesar yang terletak di Giza dibuat dari 2 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan alam, dan yang kedua adalah batuan yang dibuat secara manual oleh tangan manusia, alias olahan tanah liat. Majalah Journal of American Ceramic Society mempublikasikan hasil sebuah penelitian bahwa Fir'aun memakai tanah liat yang berjenis luri untuk membangun piramida Giza. Sedangkan pada dasar piramida, pekerja Fir'aun lebih memilih untuk menggunakan batuan alam. Yang paling sering diteliti, walaupun tentu saja masih menjadi misteri begitu, adalah bagaimana cara pembuatannya begitu ya. Jadi batu yang beratnya bisa sampai satu batu itu bisa sampai 2 ton begitu, itu bagaimana cara mendorong, mengangkat gitu ya, terus kemudian menyusun begitu ya. Nah itu berkali-kali disimulasikan ya, dicoba, termasuk juga pakai teknik komputasi ya, pakai komputer, tapi jawabannya juga masih belum mantap begitu ya. Sehingga ada juga penelitian yang belakangan yang mencoba alternatif lain gitu ya. Jangan-jangan itu dicetak gitu ya. Jangan-jangan itu dicetak dengan menggunakan bukan bahan batu tapi campuran misalnya tanah liat, air dan formula-formula lainnya ya, yang menjadi rahasia dari Raja Fir'aun gitu ya. Terus kemudian ketika itu dicampur, itu menghasilkan material ya seperti semen yang keras sekali seperti batu begitu ya. Peneliti lainnya, Profesor Davi Fontis, mengambil sampel dari beberapa batuan yang ia dapatkan di piramida Giza, Mesir. Kemudian ia menganalisanya menggunakan mikroskop elektron tercanggihnya. Dan ia menemukan bahwa batuan tersebut terbuat dari lumpur atau tanah liat yang dikeraskan dengan kemudian dibakar hingga menjadi batu yang keras. Seorang ilmuwan yang berasal dari Belgia yang bernama Guy de Mortier juga pernah melakukan riset dan studi intensif mengenai jenis batuan yang dipakai untuk membangun piramid Mesir. Dan ia pun akhirnya berkata bahwa setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi jangka panjang, akhirnya ia yakin bahwa piramida Giza Mesir terbuat dari tanah liat. Subhanallah, fakta piramida yang terbuat dari tanah liat ini ternyata telah tercantum dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Allah melalui firman-Nya telah mengungkapkan dengan jelas mengenai bagaimana piramida terbentuk. Allah berfirman, dan berkata Fir'aun,
"Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Piramid itu salah satunya juga melambangkan dari kesombongan seseorang yang ada seperti Fir'aun. Karena apa? Karena banyak orang yang saat membangun piramid itu, dalam beberapa kisah, banyak sekali manusia yang wafat ketika membuat piramid tersebut. Bahkan digambarkan seorang raja yang tubuhnya adalah harimau, lalu kepalanya adalah manusia. Ini adalah ingin melambangkan kalau dia adalah yang paling gagah, yang paling kokoh. Lihat dalam surah Al-Qasas ini dengan mengatakan ij'alli sarhan. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa. Dan kesombongan itu melambangkan punten musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar itu, ternyata piramid yang sekarang kita lihat, orang sedikit sekali berpikir kalau ini adalah hasil daripada namanya penjelmaan ataupun pemikiran orang yang ingin menguasai terhadap dunia ini, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika siapapun orangnya kecuali kafir terhadap apa yang Allah turunkan, termasuk Fir'aun. Na'udzubillah. Ayat ini telah menunjukkan rahasia dari teknologi konstruksi yang digunakan untuk bangunan tinggi sebuah monumen. Seperti disebutkan, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, ternyata ilmuwan sudah menentukan dan sudah memastikan kebenaran daripada ayat ini. Sesungguhnya piramid bukan merupakan tumpukan batu, tapi adalah tumpukan tanah liat yang dibuat Subhanallah. Ada bukti yang menunjukkan bahwa patung-patung raksasa dan tiang-tiang yang ditemukan dalam peradaban Rumania dan yang lainnya juga dibangun dari tanah liat. Dapat dikatakan bahwa keajaiban Al-Quran menunjukkan cara untuk membangun bangunan-bangunan dari tanah liat. Dan ini yang tidak diketahui pada waktu turunnya Al-Quran hingga zaman modern saat ini. Sesungguhnya siapa yang memberitahukan kepada Nabi SAW tentang berita ini? Ayat Al-Quran sudah jelas dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala melihatkan perkataan yang namanya Fir'aun kepada Haman. Kalimatnya dalam firman Allah, "Ya Haman, auqid li." Ya Haman, bakar untukku yang namanya tanah liat. Lalu bangunlah dengan tanah liat ini bina yang sangat tinggi. Untuk apa? Saat itu untuk melihat daripada Tuhannya Musa. Tapi yang ingin digambarkan di sini, lihatlah bangunan yang diperintahkan oleh Fir'aun kepada Haman dengan memerintahkan untuk membakar yang namanya tanah liat, lalu menjadi kokoh dan bikinlah bangunan yang tinggi. Subhanallah, ternyata ilmuwan sudah menentukan dan sudah memastikan kebenaran daripada ayat ini. Sesungguhnya piramid bukan merupakan tumpukan batu, tapi adalah tumpukan tanah liat yang dibuat oleh orang-orang zaman terdahulu. Yang indah dan uniknya, Rasulullah SAW belum pernah datang ke Mesir, belum pernah tahu ke Mesir. Karena apa? Jauh, sekian ribu tahun sebelum Rasulullah dilahirkan, piramid sudah ada. Allahu Akbar. Siapa yang memberitahu Nabi Muhammad tentang masalah ini? Tidak ada yang memberitahuinya. Tidak ada yang memberitahunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab pertama yang mengungkapkan rahasia bangunan piramida, bukan para ilmuwan Amerika ataupun Prancis. Nabi Muhammad SAW tidak pergi ke Mesir dan tidak pernah melihat piramida, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya.
Kisah Fir'aun terjadi sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada satupun di muka bumi ini pada waktu itu yang mengetahui tentang rahasia piramida. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum 1400 tahun yang lalu memberitahukan bahwa Fir'aun menggunakan tanah liat dan panas untuk membangun monumen. Subhanallah, salah satu bukti dari apa yang ada di dalam Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, piramid sudah ada dan telah dibuat. Tapi saat Rasul SAW ada ke muka bumi ini pun, Allah sudah menggambarkan bagaimana piramid itu terbuat. Dan maha benar Allah yang telah menyampaikan bagaimana hakikat pembuatan piramid yang ada, khususnya yang ada di Mesir. Dan kenyataan yang indah, ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang mengetahui kisah-kisah yang terdahulu, sampai kisah-kisah yang tidak pernah kita mengetahuinya, Al-Quran membukanya. Subhanallah. Ayat ini sangat jelas dan kuat membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah membawa apapun daripadanya, tetapi Allah yang menciptakan Fir'aun dan menenggelamkannya. Dan dia pula yang menyelamatkan Nabi Musa, dan dia pula yang memberitahukan kepada nabinya akan hakikat ilmiah ini. Dan ayat ini menjadi saksi kebenaran kenabiannya pada zaman modern ini. Subhanallah, semoga kita termasuk pada hamba-hambanya yang berakal, yang dapat mengambil hikmah dari segala sesuatu yang telah tertulis dalam kalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ingin sehat, minum air Zam-Zam. Ingin berkah, minum air Zam-Zam. Ingin menikah anak soleh, minum air Zam-Zam. Ketika ingin diterima iman Islam kita, dimaafkan oleh Allah, diampuni kesalahan kita, minum air Zam-Zam.